Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik sahabat Paradigma 45, baru-baru ini saya mendapat kabar bahwa kembali Ki Haji Madudin Al-Bantani kemarin itu terjadi persekusi terhadap pengajian yang dilakukan di Tangerang. Nah, hal ini kemudian itu dilakukan oleh segelintir orang yang hadir pada saat itu, yang diduga bahwa mereka ini adalah kelompok para muhibbin, orang-orang yang kemudian diperbudak oleh kelompok Bani Alawi atau Ba'alawi atau para habaib yang ada di Indonesia. Nah, orang-orang inilah orang-orang yang kemudian termakan oleh doktrin halu bahwa zat yang paling mulia itu adalah zat dari Bani Alawi ini yang katanya adalah zat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Doktrin ini kemudian merasuki para muhibbin ini dan mereka tidak percaya terhadap kiai-kiai Nusantara yang hari ini memperjuangkan bahwa Bani Alawi ini itu tidak tersambung nasabnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, termasuk Haji Madudin Al-Bantani dan kawan-kawan dan kiai-kiai Nusantara yang lain yang berjuang menjadi garda terdepan memperjuangkan bahwa kiai-kiai Nusantara itu adalah orang yang kemudian memperjuangkan agama ini menjadi agama yang rahmatan lil alamin, bukan agama yang kemudian mempersekusi dan bukan agama yang kemudian mempersempit pemikiran kita bahwa mereka Bani Alawi ini adalah orang yang kemudian paling mulia karena ada zat dari baginda Nabi Muhammad SAW, karena itu adalah bohong dan tidak nyata dan tidak bisa dibuktikan sampai hari ini bahwa mereka memang adalah cucu Nabi. Nah, kejadian-kejadian ini kemudian kembali terjadi di mana Ki Haji Madudin Al-Bantani kembali persekusi orang-orang brengsek ini, orang-orang yang termakan oleh doktrin ini, orang-orang yang kemudian budak-budak dari Ba'alawi ini. Nah, seperti apa kejadiannya? Mari kita dengarkan dulu secara bersama-sama yang langsung disampaikan oleh Tubagus Nur Fadil, seperti apa kronologinya. Kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu kafi majidah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Saya Tubagus Nur Fadil mengkabarkan suatu peristiwa di hari Kamis tanggal 2 November 2023, acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan tahu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Kampung Rompak Sitang, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, di mana ada suatu peristiwa upaya persekusi, di mana dalam acara tersebut ada diisi undangan tausiah dari Kiai Syarif Rahmat, Said Zulfikar, saya Tubagus Nur Fadil, dan yang terutama Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Di saat Kiai Syarif Rahmat sudah selesai memberikan tausiah, Said Zulfikar juga sudah menyelesaikan tausiah, ketika di giliran saya dan saya menyampaikan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang diperingati haulnya juga merupakan leluhur daripada orang Tangerang, terutama dari pendiri Tangerang dan Arya Wangsakara yang masih menurunkan beberapa pihak dari warga Tangerang. Dan saya juga memberikan pesan bahwasanya kita harus menjaga silsilah dan makam daripada leluhur orang Tangerang. Jangan sampai ada yang dibelokkan sebagaimana tokoh Gajah Barong yang dibelokkan sebagai Habib Husain bin Toha bin Yahya oleh oknum Habib yang tidak bertanggung jawab dan belum menyampaikan permohonan maaf serta insaf dan taubat. Nah, ketika saya menyampaikan tersebut, tiba-tiba ada segelintir orang-orang yang bukan dari masyarakat setempat tapi dari pihak lain yang muhibin habaib Ba'alawi, yang mereka mau upayakan persekusi dengan teriak-teriak sembarangan. Mereka ingin memframing seakan-akan ada masyarakat yang mau menolak ceramah Kiai Imad, padahal masyarakat atau Kiai Imad dan teman-teman ya, terutama saya juga, padahal masyarakat setempat antusias untuk mendapatkan pencerahan dari kami, tapi mereka mau memain framing bahwasanya ada penolakan dari masyarakat yang padahal bukan dari elemen masyarakat setempat tapi dari pendukungnya Pro Habaib Ba'alawi.
Mereka ketika kita membahas tentang adanya pembelokan dari Mbah Alawi, mereka tidak terima, mereka teriak-teriak, padahal ada pengamanan dari Banser, Pemuda Pancasila, polisi, dan juga angkatan, dan mereka meminta untuk dihentikannya ceramah yang terkait dengan masalah tersebut. Saat itu Kiai Madin Usman belum sempat memberikan tausiah karena adanya insiden tersebut. Lurah meminta untuk Pak Lurah setempat ya, dari Pakuan Barat meminta agar dihentikan. Akhirnya saya pun juga menghentikan dari tausiah, tapi saya sampaikan juga bahwasanya semestinya tidak demikian, karena Islam mengajarkan adalah sebagai Islam rahmatan lil alamin, agamanya ramah, bukan agama yang marah-marah. Dan saya juga berlindung bahwasanya kalau ada yang marah-marah itu adalah godaan setan yang terkutuk. Dan saya sampaikan juga kita harus menyatakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya akhiri tausiah saya. Kemudian karena permintaan dari Lurah, Kiai Madin Usman tidak sempat memberikan tausiah, tapi menutupnya dengan doa. Tapi pada dasarnya alhamdulillah kami semua baik-baik saja. Acara pun juga tetap berlanjut, dari acara sampai akhir itu masyarakat setempat antusias. Jadi jangan dipercaya bila mana ada pernyataan masyarakat setempat itu menolak pencerahan dari Kiai Madin dan kawan-kawan seperjuangan. Tetap banyak yang antusias terhadap dakwah dan ceramahnya Kiai Imad dan kawan-kawan, juga amar ma'ruf nahi munkar. Hanya segelintir orang tentu saja yang tidak bisa menjawab dengan kaidah ilmiah, tidak rasional, bisanya hanya emosional dan marah-marah. Dan inilah upaya mereka untuk mengkaburkan perjuangan yang bahwasanya kami sedang memperjuangkan pembelokan sejarah dan sisilah dari kalangan Oknum Habib yang suka bikin kasus di negeri ini, yang semestinya mereka segera bertobat, jangan mengaku-ngaku sebagai surat Nabi, jangan sombong dan merendahkan berbagai pihak. Demikian informasi dari kami. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana telah kita saksikan bahwa kemudian Tubagus Nur Fadil menjelaskan kronologi dari kejadian itu, namun alhamdulillah yang patut kita syukuri adalah mereka semua kiai-kiai kita termasuk Kiai Haji Madudin Al-Bantani dan pejuang-pejuang NKRI ini kemudian tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah tentu semangat ini terus dibangun bahwa perjuangan ini adalah perjuangan yang mesti terus disuarakan, bagaimana kelompok Bani Alawi ini bisa tumbang dan bisa rungkat, karena jangan sampai kebohongan-kebohongan, doktrin-doktrin halu-halu yang kemudian mereka sampaikan, melakukan doktrin terhadap orang-orang kita, orang-orang pribumi, itu terus menjalar dan banyak kemudian saudara-saudara kita yang termakan oleh doktrin ini, dan sehingga terjadi konflik antara anak bangsa, antara kita yang pribumi. Nah ini kejadian persekusi ini bukan pertama dan yang kesekian kali, dan yang melakukan ini adalah orang-orang pribumi yang termakan dan diperbudak oleh kelompok dari Bani Alawi ini, kelompok para habaib yang merupakan imigran Yaman ini. Nah mereka ini tidak begitu diam begitu saja, karena betul-betul nasab dari mereka yang katanya tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu dirungkat oleh Kiai Haji Madudin Al-Bantani, yang kemudian mengatakan bahwa dalam tesisnya bahwa Ubaidillah itu adalah tokoh fiktif dan bukan anak dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Iya, perlakuan-perlakuan ini adalah merupakan efek dari kekalahan mereka, kalah debat, kalah ilmiah, tidak bisa menghadirkan kitab sezaman, tidak bisa menghadirkan kitab yang lebih tua, walaupun kita tahu bersama bahwa mereka bahkan pernah menyuruh budaknya yang satu yaitu Surumail untuk kemudian pergi ke timur atau ke barat sana untuk kemudian mencari kitab sezaman atau kitab yang lebih tua. Namun ternyata Surumail ini kembali dengan tangan kosong dan bahkan mungkin dia tidak pergi. Jadi mereka hanya dengan cara ini kemudian untuk membatasi ruang-ruang gerak dari Kiai Haji Madudin Al-Bantani dan kawan-kawan, kiai-kiai Nusantara dan pecinta NKRI. Maka dengan cara-cara ini, dengan cara-cara persekusi, dengan cara-cara yang premanisme, kekerasan-kekerasan, menyuruh budak-budak mereka untuk melakukan hal-hal ini, agar sekiranya nama baik dan apa yang mereka pertahankan selama ini yang kemudian mengaku sebagai cucu Nabi itu bisa terus bertahan, dan nasab ini bisa menjadi terus nasib bagi mereka. Karena
Kalau misalnya nasab yang diagung-agungkan ini itu runtuh, dan itu bisa juga meruntuhkan nasib dan bahkan piring mereka akan pecah di Indonesia, dan mungkin mereka akan kembali ke Yaman dengan tangan kosong, dan pencarian mereka di Indonesia itu sudah tidak berdaya lagi dan tidak bisa lagi hidup di Indonesia, karena lagi-lagi bahwa nasab ini adalah nasib buat mereka. Nah, ini harus terus disuarakan dan kita tidak boleh gentar dengan hal-hal yang kemudian terjadi seperti yang terjadi saat ini. Kita harus terus bersuara dengan cara kita masing-masing, dan semoga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi, dan suara-suara kebenaran ini yang ilmiah ini itu bisa terus sampai ke masyarakat dan bisa terpublish dengan baik, dan masyarakat kita tersadarkan bahwa memang mereka bukan cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tentu Banser, Pagar Nusa, dan sebagainya itu yang menjadi garda terdepan untuk kemudian melindungi kiai-kiai kita ini, berharap bahwa mereka diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan untuk senantiasa menjaga kiai-kiai kita dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu mari terus kita saksikan di channel ini. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.